bahwa masa depan kita, apa yang akan kita alami juga, apa yang akan kita lakukan, semuanya dipengaruhi, ditentukan oleh perkataan-perkataan yang kita terima dan kita tangkap dan kita lepaskan. Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama. Biarlah firman ini mengingatkan kita kembali, menguatkan kita kembali betapa pentingnya kuasa Pentakosta itu. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama mulai. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita berhenti sampai sini. Nah, di sini dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, berarti kita juga semuanya dalam perjalanan iman kita, dan kita akan sampai pada tujuan iman kita. Untuk saat ini di sini bercerita tentang tujuannya adalah menerima janji Bapa, menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu di hari Pentakosta. Sehingga ayat pertama mengatakan ketika tiba hari Pentakosta. Dan itu diawali oleh satu ketakutan sehingga mereka berkumpul, ya. Mereka dikatakan semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Berarti untuk saat itu orang yang sungguh-sungguh percaya hanyalah sedikit sekali. Dan bahkan dari 500 orang tersisa 120 orang saja. Ya. Dan itulah semua orang percaya pada waktu itu. Sehingga di sini dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya. Berarti di luar tempat itu, karena di sini dikatakan semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Di luar tempat itu tidak ada orang percaya. Berarti kalau kita perhatikan bahwa Tuhan ingin semua orang percaya itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, untuk dipenuhi Roh Kudus, seringkali kita itu banyak alasan. Kita mendengar banyak alasan, maksud saya. Ada yang mengatakan saya tidak layak, saya masih hidup dalam dosa. Ya. Tetapi sebenarnya kalau kita mau merenungkan firman Tuhan ini bahwa kebenarannya adalah Tuhan menginginkan kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Masalah cemar untuk menjadi dosa, masalah tidak layak untuk menjadi layak, itu adalah urusan Tuhan. Yang penting kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua orang percaya, penekanannya di sini adalah semua orang percaya berkumpul. Betapa pentingnya orang-orang percaya itu berkumpul. Jadi kita itu akan tahu bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita tahu bahwa tidak ada satupun yang melebihi yang lain. Ya, kata berkumpul ini akan menjadi sama kedudukannya. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Oleh karena itu juga dalam ibadah pun kita seringkali berkumpul di satu tempat. Minimal seminggu sekali berkumpul di satu tempat.
Ada orang-orang yang berpikir sekarang dengan mengatakan, tidak perlu ke gereja, di rumah saja. Dan ingat ini terjadi sebelum COVID loh ya. Sebelum COVID sudah banyak orang yang berpikir, kan sama aja kok dengar firman. Dengar firman di YouTube sama aja. Tetapi tidak sama. Bahwa sebenarnya setiap kita ada di tempat ini bersama. Ingat, Yesus katakan perkataanku adalah roh dan kehidupan. Jadi sebenarnya bahkan ketika kita menyanyi memuji Tuhan seperti tadi, kita ini satu dengan yang lain saling mengimpartasikan roh dan kehidupan. Bukan hanya sekedar menyanyi dan mengeluarkan suara, tetapi sebenarnya saling mengimpartasikan roh dan kehidupan. Sehingga yang sering kali kita rasakan adalah setelah ibadah, roh kita disegarkan kembali. Ada keinginan lagi, aku mau memperbarui, aku akan menambah jam doaku, aku akan menambah pembacaan firmanku, aku akan melakukan ini, aku akan memberikan ini, aku akan lebih perhatian dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita menerima impartasi roh dan kehidupan dari saudara-saudara seiman kita. Jangan remehkan pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan remehkan. Pak Yusa, tapi kok banyak juga yang setelah ibadah malah semakin lesu. Karena kita tidak mau menerima anugerah Tuhan yang akan mengubahkan kita. Karena kita menolak. Enggak Pak, saya tidak menolak. Perhatikan, ketika engkau kepahitan, ketika engkau kecewa, ketika engkau sombong, ketika engkau penuh dendam, engkau tidak bisa menerima. Bahkan kenyataannya engkau sedang menolak semua yang baik yang diarahkan kepada dirimu. Oleh karena itu sebenarnya di sini bukan berbicara mampu atau tidak mampu. Tetapi hati yang tulus, hati yang tidak dendam, hati yang mau mengampuni, itu akan memampukan kita untuk menerima semua karya dari Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi kalau waktunya kumpul, tidak kumpul berarti tidak percaya. Ya. Kalau waktunya kumpul, tidak ngumpul berarti tidak percaya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tiba-tiba. Saya selalu katakan dan saya selalu khotbahkan, saya suka dengan kata tiba-tiba. Tetapi saya ingatkan kembali, tiba-tiba itu selalu terjadi karena ada persiapan. Itu merupakan satu perjalanan. Apakah perjalanan waktu, perjalanan iman, dan sampai pada kata tiba-tiba. Tetapi pagi ini saya mau menekankan bahwa betapa pentingnya kita berjaga-jaga. Sehingga ketika tiba-tiba itu datang, kita siap berjaga-jaga. Saya kadang tertawa beberapa orang bertanya pada saya pertanyaan yang sama. Apakah perang Palestina dan Israel itu akan memunculkan antikris? Ya. Salah. Fokus kita itu kedatangan Tuhan, bukan munculnya antikris. Ya. Saya kalau sudah mendapat pertanyaan seperti itu, saya tahu yang tanya itu sedang dalam ketakutan. Ya. Karena fokus kita adalah kedatangan Tuhan yang kedua kalinya yang siap memberi kita upah.
Bayangkan kita menerima upah. Sehingga kedatangan Tuhan itu sesuatu yang menggembirakan. Bukan sesuatu yang menakutkan. Kedatangan, kemunculan antikris itu sesuatu yang menakutkan. Tinggal pilih, fokus kita adalah kebahagiaan atau ketakutan. Tetapi yang saya tekankan adalah tiba-tiba berjaga-jagalah selalu. Kata berjaga-jaga ini akan membuat diri kita sadar. Oh iya, dulu saya semangat, sekarang enggak. Oh iya, dulu saya kalau doa begitu berapi-api, sekarang sudah mulai kendor. Oh iya, dulu saya suka memberi, sekarang kok suka nabung. Nah, berjaga-jaga itu artinya kita akan mengoreksi diri sendiri. Oleh karena itu perhatikan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saya bayangkan begini, orang-orang percaya pada waktu ini, pada waktu firman ini, bukankah mereka sedang dalam ketakutan? Dan tentunya mereka kalau bicara bisik-bisik tidak akan keras, supaya tidak ketahuan oleh orang-orang Farisi, oleh ahli-ahli Taurat, oleh tokoh-tokoh agama yang sedang mengejar-ngejar untuk memenjarakan, untuk membunuh pengikut dari Tuhan Yesus. Mereka bersembunyi di satu tempat sambil berdoa. Saya bayangkan doa mereka itu kebanyakan doa dalam hati atau bisik-bisik. Ya. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan mengintervensi. Lihat, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Dan bunyi yang keras itu memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Anda bisa bayangkan ketika para murid atau orang-orang percaya ini berdoa begitu tenangnya, mengerim suaranya, ya kan, direm kan. Tuhan justru berteriak. Anda bisa bayangkan suasana lucu pada waktu itu? Ya. Saya takutnya mereka bahkan kaget. Tuhan ini orang lagi sembunyi kok teriak-teriak. Jangan sampai ke Tuhan kemudian katakan ya. Dan Tuhan itu memang melakukan sesuatu yang lucu di sini, tanda petik. Itu lucu. Memenuhi dengan suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Penuh seluruh rumah. Mungkin kalau dari belakang kita bersuara keras, ke depan belum tentu dengar. Tapi ini seluruh rumah dipenuhi dengan suara keras. Ternyata kembali apa yang manusia lakukan seringkali bertentangan dengan apa yang Tuhan lakukan. Mereka inginnya dengan suara yang pelan, sepelan mungkin, setenang mungkin. Tuhan menghancurkan semua itu dengan suara angin yang keras. Dan ingat loh, suara ini datangnya dari langit, berarti dari atas. Bisa bayangkan itu berarti mereka akan penuh keterkejutan. Kalau di zaman kita mungkin kita akan berpikir, aduh genteng ini, ambruk ini, ambruk. Kan dari atas suara itu, ambruk. Ini yang Tuhan lakukan. Tuhan akan memberikan kejutan kepada kita. Tidak ada ibadah itu, tidak ada sebenarnya ibadah yang hening. Tuhan ingin gegap gempita. Ya.
Kalau memang Tuhan menginginkan selalu suasana yang hening, tidak mungkin di surga itu ketika serafim itu berseru kudus, kudus dan semuanya tersungkur. Anda bisa bayangkan suasana ketika serafim berseru kudus, kudus. Para malaikat berseru kudus, kudus. Dan yang dilakukan para tua-tua di gereja di surga itu adalah melemparkan mahkotanya. Ini seakan-akan tidak ada ketertiban. Tetapi itulah yang Tuhan senang. Spontan. Ada kegerakan. Ada kegairahan. Bukan suasana yang mati. Yang tenang. Sebenarnya kalau mau jujur kita tidak pernah menemukan suasana kesunyian di dalam Alkitab. Bisa bayangkan orang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan Yesus, Paulus atau Petrus? Tidak ada itu. Tidak ada. Ya. Semuanya teriak pasti. Apalagi ada orang mati. Bayangkan di jalan. Seorang anak di kota Nain digotong untuk dikuburkan dan ternyata anak itu dibangkitkan. Bisa bayangkan suasananya? Ketika orang-orang percaya dalam ketakutan, mereka berdoa, iya, mereka berkumpul tetapi sama-sama diam. Ternyata Tuhan intervensi dari atas suara angin keras, dikatakan, memenuhi seluruh rumah. Itu yang terjadi. Ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Seandainya cara doa mereka seperti kita tutup mata, saya percaya mereka berdoanya tidak tutup mata. Ya, ingat doa itu seharusnya tidak tutup mata. Kenapa kita tutup mata? Karena ada sejarah di zaman Belanda itu masuk ke Indonesia, ya. Ketika diajari berdoa, maka banyak umat Tuhan yang toleh kiri kanan. Kenapa suruh lipat tangan? Karena anak-anak ketika disuruh doa masih jawil-jawilan. Makanya itu disuruh lipat tangan supaya tangannya tidak gerak. Kalau umat Tuhan sebenarnya berdoa itu seperti ini. Jadi mirip. Yang mana Pak yang niru Islam atau Kristen yang pasti? Saya tidak bilang siapa yang niru. Yang pasti Kristen ada terlebih dahulu. Ya, kan gitu aja. Sebenarnya doanya sama, terbuka. Menggambarkan kita siap menerima apapun yang Tuhan berikan. Bagaimana mungkin kalau memang tertutup, mata kita ditutup. Daud mengatakan, jikalau aku melihat bulan dan bintang. Nah, itu kan doanya Daud seperti itu. Berarti Daud bohong dong. Masa melihat bulan dan bintang tutup mata? Ya. Nah, saya bayangkan begini. Ketika suara angin keras itu datang, mereka heboh pasti. Seandainya mereka tutup mata, mereka pasti buka mata. Anda bisa bayangkan ketika mereka buka mata, yang mereka lihat justru kemudian ada nyala api. Ada lidah-lidah api. Anda bisa rasakan, bisa lihat, bisa bayangkan kehebohan mereka. Suara angin yang begitu keras saja sudah bikin heboh. Mereka akan kaget, mungkin mereka akan loncat, siap-siap menyelamatkan diri, takut roboh rumahnya. Sekarang justru mereka ditambah lagi melihat lidah-lidah api di atas kepala masing-masing orang itu. Ya. Apakah mereka mau saling memadamkan?
Atau ketika yang mau memadamkan lidah api itu mendekat, yang lain lari. Saya bayangkan itu ruangan itu heboh, ya. Ini seperti permainan di Paskah, ya kan? Heboh. Ternyata tidak ada suasana yang sunyi ketika ibadah. Inilah suasana Pentakosta. Terbayangkan tahun Yobel. Berarti 7 kali 7 Pentakosta. Para budak dibebaskan. Anda bisa bayangkan suasananya. Berapa ribu atau mungkin berapa juta budak yang dibebaskan. Bisa bayangkan semua yang punya hutang dianggap lunas pada waktu itu. Hutang apapun, sebesar apapun, lunas. Tidak ada suasana hening. Tidak ada. Oleh karena itu, kalau kita ini sudah tidak terbiasa lagi atau sudah lama tidak bergairah, kita harus hati-hati. Jangan-jangan roh kita sedang dalam ketakutan. Jangan-jangan kita sedang dalam perbudakan. Karena orang yang dimerdekakan pasti akan penuh dengan kegairahan. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Berarti Anda bisa bayangkan, lidah api itu tidak langsung ada di atas kepala orang-orang itu. Lidah api itu bertebaran terlebih dahulu, kemudian saya bayangkan lidah api itu nyari kepala orang yang ada di sana untuk dihinggapi. Seandainya kejar-kejaran dulu seru ya. Ini di dalam ruangan loh, bukan di lapangan loh. Ayo bertebaran kemudian hinggap. Berarti kan dikejar dulu. Kelihatannya mereka udah langsung terima lah. Saya bayangkan bertebaran kemudian hinggap. Berarti api itu datang dulu kemudian nyari orangnya. Jadi inilah kehebohan Pentakosta. Dan ya kalau ada gereja yang memperingati hari Pentakosta dengan suasana hening. Ya, lucu juga. Coba lihat, banyak hal yang lucu. Dibaptis. Loh, dari arti kata baptis saja itu selam. Kok bisa orang tidak diselam hanya dikibari bendera atau hanya diperciki? Kok bisa? Padahal dari arti kata baptis saja diselam. Kan gampang kan sebetulnya. Tidak usah teori, tidak usah doktrin segala macam kan. Yang mau diselamkan, sudah ngerti. Yang percaya Tuhan Yesus, siapa yang mau diselamkan? Nah kan. Tetapi inilah ketika penyimpangan terjadi. Ini yang kelucuan pun akan terjadi. Seperti yang saya katakan kemudian, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ingat, ada suatu bunyi seperti tiupan angin, berarti telinga rohani kita terbuka. Melihat lidah api, berarti mata rohani kita terbuka. Bahwa setiap orang yang mengaku dipenuhi Roh Kudus bukan hanya rame dengan bahasa roh, tetapi manusia roh kita mulai peka
akan hal-hal yang dari Tuhan atau dari Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh tetapi tidak bisa mendengar suara Tuhan, tidak terbuka mata rohaninya akan alam roh, maka patut dicurigai. Ketika kita peka seperti ini, kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan punya kepekaan dan itu sangat penting. Sangat penting. Beberapa hari yang lalu, saya digerakkan. Saya merasa, kok ada orang yang Tuhan mau kirim berkat ini. Saya buka M-Banking saya coba lihat. Udah ada, berarti saya salah. Pagi itu kira-kira jam 10 setelah saya fitness, saya buka. Oh, udah ada, berarti saya salah. Jam 2. Saya terima WA, bukti seseorang transfer uang ke saya. Lumayan lah, pokok kalau beli cendol itu dapat berapa gerobak gitu. Ya. Dan ternyata ada. Nah, lihat di sini bahwa kepekaan kita itu penting. Oleh karena itu, banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena mereka tidak peka apa yang Tuhan sediakan, apa yang akan Tuhan kerjakan, apa rencana Tuhan. Mereka tidak peka. Tetapi ketika mata rohani kita terbuka, ketika telinga rohani kita terbuka, dalam menghadapi apapun juga, maka kita akan menjadi orang yang sangat tenang. Ingat loh, apa yang terjadi di alam roh, itu akan mendahului apa yang akan terjadi di alam jasmani. Sehingga bisa bayangkan ketika kita sudah tahu yang akan terjadi di alam roh, maka kita akan menjadi orang yang tenang. Pasti itu juga yang terjadi di muka bumi. Saya selalu tekankan begini, ayo jadi orang Kristen jangan tanggung-tanggung. Mau jadi apa saja jangan tanggung-tanggung. Anda mau jadi pengusaha tanggung-tanggung, digilas. Ya. Jadi mari kita sungguh-sungguh berserah dan biarkan Roh Kudus berkarya penuh atas hidup kita. Maka kita akan menjadi orang yang unggul dalam hal apapun juga. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya kembali ingatkan, mungkin ada yang masih yang belum penuh Roh Kudus. Di sini dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kemudian mereka mulai berkata-kata. Roh Kudus yang memberikan perkataan, ya. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Roh Kudus memberikan perkataan-perkataan untuk mereka perkatakan. Jadi bukan dipaksa loh ya. Orang kalau sampai berbahasa roh karena tidak bisa mengendalikan diri, berarti itu kerasukan. Yang benar adalah mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Mereka sendiri, kita, Roh Kudus itu hanya memberi. Jadi ketika kita minta dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dari dalam hati atau bahkan lebih dalam dari pikiran itu muncul perkataan-perkataan. Kemudian dengan iman apa yang muncul di dalam manusia roh kita itu kita perkatakan. Jadi kemudian mau diperkatakan atau tidak terserah kita.
Saya sering ketika menumpangkan tangan pada seseorang, saya tahu orang ini dipenuhi Roh Kudus, tetapi tidak berani mengatakannya. Padahal itu sudah ada. Kenapa tidak berani? Mereka tahu loh, kata-katanya kok sama ya seperti yang sering saya dengar. Sehingga mereka untuk mengucapkannya takut, apalagi ada roh pendakwa. Hei, kamu itu niru-niru. Bahasa rohmu palsu. Akan seperti itu. Anda bisa bayangkan berdoa dalam bahasa roh 1 jam, atau seperti hari Kamis setengah jam itu berbahasa roh terus. Itu otak akan mengatakan apa? Kok hanya beberapa suku kata kadang terus diulang. Tetapi yang saya mau katakan begini. Memang Anda tidak akan mengalami atau mengetahui manfaatnya kalau Anda tidak bertindak, tidak mau bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita berbahasa roh terus menerus, sepertinya ada sesuatu yang beda terjadi. Bahkan mungkin kita akan mulai merasakan agak kering karena bingung. Ada apa kok hanya berkata-kata seperti ini? Tetapi ketika kita mau melakukan firman Tuhan, mendoakan orang, Anda akan tahu, oh ternyata ada manfaatnya. Doakan orang sakit sembuh. Doakan orang yang kerasukan setannya keluar. Semakin Anda melakukan seperti itu, Anda berdoa dalam bahasa roh, kemudian Anda mengusir setan, Anda akan tahu bahwa gunanya meningkatkan doa dalam bahasa roh adalah ketika Anda mengusir setan juga, setannya akan lebih cepat keluar ketika engkau lebih banyak berdoa dalam bahasa roh. Akan cepat keluar. Saya tidak pernah mengalami mengusir setan lebih dari 1 jam. Padahal ada pendeta-pendeta yang mengatakan sampai 1 minggu, sampai 2 minggu. Karena semakin kita banyak berdoa dalam bahasa roh yang menandakan bahwa kita dipenuhi Roh Kudus, maka setan di alam roh melihat wibawa otoritas kita yang semakin kuat, semakin tinggi. Istilahnya kalau pangkatnya semakin tinggi. Di alam roh setan itu melihat. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita berkata-kata dalam bahasa roh. Ingat, minta dipenuhi Roh Kudus, kemudian Roh Kudus akan memberikan kata-katanya untuk diucapkan oleh kita. Berani atau tidak? Pak, kok hanya la. Tidak apa-apa, lakukan. Anak atau bayi baru belajar bicara, paling juga ma. Lama-lama Kan yang sederhana seperti itu. Tidak mungkin mereka langsung satu alinea ngomong. Ya, tidak mungkin. Jadi tidak masalah mau la, mau laba-laba, ya kan, yang orang-orang selalu remehkan bahasa roh. Hanya kalau sudah bertahun-tahun masih lala, ada yang tidak beres dengan kerohanian kita. Karena yang di sini dikatakan bahasa roh. Bukan suku kata, tetapi bahasa. Jadi kalimat. Bukan suku kata. Ingat itu. Nah, yuk kita lihat kembali. Mereka penuh roh. Ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing
mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi, kembali seperti awal saya katakan bahwa Tuhan tidak mau kita menyembunyikan diri. Tuhan tidak mau talenta itu disembunyikan. Talenta itu harus digunakan, berarti orang tahu, orang melihat. Pelita itu tidak boleh ditaruh di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Harus ditaruh di tempat yang bisa menjangkau orang lain, berarti bisa dilihat. Ketika para rasul, orang-orang percaya dipenuhi Roh Kudus, dikatakan, di luar ruangan itu pun, orang-orang yang ada di luar ruangan, yang ada di jalan-jalan, mereka mendengar. Mereka mendengar. Inilah kebenarannya. Bahwa kita harus mendemonstrasikan apa yang Roh Kudus kerjakan sampai di luar ruangan supaya semua orang tahu. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak yang di luar ruangan, yang ada di jalan-jalan. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Dan di sini juga akan menjadi masalah. Karena orang-orang yang tidak berbahasa roh, yang pandai mengutak-utik Alkitab, mereka katakan, ingat loh, kepenuhan Roh Kudus itu yang mereka katakan, itu adalah bahasa-bahasa yang bisa dimengerti. Oh, ini akan masuk ke dalam pelajaran bahasa roh lagi nanti. Ada bahasa roh sebagai bahasa doa yang sering kita lakukan, yang tidak perlu diartikan, yang hanya Allah sendiri yang tahu, karena bahasa roh yang seperti itu adalah luapan isi hati kita yang tidak terkatakan. Roh Kudus terjemahkan itu kepada Allah. Tetapi juga ada bahasa roh yang bahasa Arab, bahasa Itali mungkin yang kita tidak pelajari. Roh Kudus bisa pimpin kita untuk melakukan atau mengucapkan bahasa-bahasa itu. Ini juga termasuk bahasa roh. Kalau kita tidak belajar, kita hanya mengikuti pimpinan Roh Kudus untuk mengatakannya. Itu bahasa roh juga. Masih ada bahasa malaikat. Yang ketika tanpa kita sadar dalam berbahasa roh, kita memerintahkan malaikat untuk berperang. Masih ada seperti itu. Masih ada bahasa roh yang merupakan karunia roh. Yang memang tidak ada di muka bumi, tetapi ada penafsirannya. Yang bahasa roh sebagai karunia, itu bahasa rohnya bisa panjang, tafsirannya bisa pendek. Ya, bedakan dengan terjemahan. Terjemahan kalimat panjang, terjemahannya harus panjang. Tetapi kalau tafsir, bahasa rohnya bisa panjang, tafsirnya bisa pendek. Tafsir bahasa rohnya bisa pendek, tafsirannya bisa panjang. Itu tafsir. Jadi itu ada 4 macam bahasa roh. Tidak usah bingung kalau orang hanya patenkan yang satu ini untuk menghantam kita, untuk membuat iman kita goyah sehingga tidak berbahasa roh. Ingat loh, kalau sampai Anda bimbang, Anda tidak akan berbahasa roh. Ketika seseorang, saya sudah katakan ini, ketika adik kelas saya bertemu lagi dalam praktek, saya melayani di Lumajang. Adik kelas saya minta saya doakan tumpang tangan. Saya tanya, kenapa? Supaya penuh Roh Kudus. Loh, kamu kan sudah penuh Roh Kudus. Iya, Pak. Tapi saya mengikuti seminar ketika saya melanjutkan ke STAS. Saya mengikuti seminar tentang bahasa roh, tentang kepenuhan roh. Dan
Seorang hamba Tuhan senior yang suka marah-marah itu, ya, yang selalu penginjilan dan mengatakan bahasa roh dari setan, dia kupas tuntas bukti-buktinya bahasa roh itu dari setan. Sejak mendengar pengajaran itu, teman saya ini, adik kelas saya, tidak bisa berbahasa roh lagi. Saya harus doakan, saya harus tangking segala roh kebimbangan itu, baru dia berbahasa roh lagi. Dan sekarang sudah mengembalakan. Berarti pengajaran yang salah pun, setiap ucapan itu adalah impartasi roh. Apakah roh kehidupan atau roh kematian? Oleh karena itu saya selalu katakan hati-hati dalam pergaulan. Bahkan ketika omong-omong pun ingat, setiap perkataan itu ada roh. Ada roh di dalamnya, hati-hati. Bukan secara kebetulan. Di dalam Alkitab dikatakan orang-orang percaya selalu berkumpul bersama. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa betapa pentingnya perkataan-perkataan itu. Bahwa masa depan kita, apa yang akan kita alami juga, apa yang akan kita lakukan, semuanya dipengaruhi, ditentukan oleh perkataan-perkataan yang kita terima dan kita tangkap dan kita lepaskan. Hati-hati. Apakah mungkin juga kutuk keturunan itu disebabkan karena kita sering mendengar? Papa kita mungkin sakit jantung dan kemudian, awas lu keturunannya nanti sakit jantung. Ya. Dan sungguh kena sakit jantung juga. Kemudian cucunya diperingati, hati-hati ya, jaga kesehatan. Engkong sudah kena sakit jantung, papa kena sakit jantung, takut kamu juga kena, hati-hati ya. Maka cucunya kena juga sakit jantung. Coba Anda perhatikan orang yang kena diabetes. Mereka selalu katakan, iya, mama kena diabetes, makanya aku kena diabetes. Apakah itu tidak didahului oleh perkataan yang dilepaskan, perkataan yang kita dengar? Hati-hati dengan setiap perkataan. Karena itu bukan hanya sekedar suara, tetapi itu adalah roh yang dilepaskan. Kenapa anak orang kaya selalu menjadi orang kaya? Karena mereka sudah terbiasa mendengar. Baju seharga ini, mobil seharga ini, mereka sudah terbiasa. Coba orang yang kekurangan, mendengar kata miliar, mereka langsung nolak. Itu tidak mungkin aku. Coba lihat. Itu loh. Roh. Biasakan mendengar kata-kata yang baik. Yang mendatangkan kehidupan. Dan yang mendatangkan kesembuhan. Yang mendatangkan kelimpahan. Ayat yang ke-7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi mereka ini sebagian besar mendengar bahasa-bahasa yang mereka pakai di negara mereka. Orang Israel yang sudah ke berbagai negara, mereka di hari Pentakosta mereka datang kembali dan mereka mendengar itu. Berarti kemudian mungkin kita mengatakan, kenapa bahasanya kok bisa dimengerti? Oh iya, karena pada waktu itu kembali itu ada 4 macam bahasa. Kemudian ingat, tujuan Allah adalah memberitakan Injil kepada seluruh bangsa.
Jadi di sini kita lihat bahwa kepenuhan Roh Kudus tujuannya untuk memberkati, untuk memenangkan bangsa-bangsa bagi Kristus. Di sini jelas dikatakan mereka itu mengerti. Tetapi lihat ayat yang ke-11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Nah, yang mereka dengar adalah tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kalau saya mau katakan, yang dilakukan Allah di dalam Kristus. Jadi tujuan Roh Kudus memberikan bahasa-bahasa yang dikenal adalah untuk memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Allah supaya orang yang mendengar bertobat. Supaya mengenal Tuhan. Jadi tidak ada yang salah. Di Blitar ketika saya melayani bersama Daud Tony di akhir khotbahnya dia berkhotbah pakai bahasa Cina. Dia berkhotbah, dia tidak berdoa. Bahasanya langsung berubah sendiri. Dan ada satu oma-oma tua yang mengerti hal itu. Ketika ditanyakan ke Daud Tony katakan, enggak, saya tidak tahu. Saya tidak pernah belajar bahasa Mandarin. Tetapi saya melihat dengan jelas dia berkhotbah. Bukan berdoa loh, dia berkhotbah pakai bahasa Cina. Jadi lihat di sini bahwa ini loh bahasa roh dengan bahasa di dunia. Tetapi itu sepenuhnya karya Roh Kudus. Orangnya sendiri yang mengucapkannya tidak pernah belajar di sekolah. Ayat yang ke-12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, saya akan berhentikan sampai ayat 12, ayat 13 dan selanjutnya sore nanti kita akan bahas. Tetapi kalau kita perhatikan ayat 7 sampai ayat 12, Anda akan membaca tentang hal-hal yang supranatural sebenarnya yang membuat orang bingung, tercengang-cengang, sampai mengadakan pertanyaan apa sih artinya ini? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Berarti kepenuhan Roh Kudus hari Pentakosta itu dipenuhi dengan hal-hal yang supranatural yang tidak terjangkau oleh otak kita secara alamiah. Yang di luar penalaran itu terjadi di hari Pentakosta. Oleh karena itu, ketika kita memperingati hari Pentakosta ini, saya menekankan kembali, persiapkan diri kita untuk menerima hal-hal yang supranatural dari Tuhan, yang melampaui kemampuan manusia secara jasmani. Anda harus siap menerima berkat-berkat keuangan secara kejutan. Anda harus siap menerima kesembuhan. Mungkin tubuhmu divonis oleh dokter tidak bisa sembuh. Engkau harus minum obat terus-menerus. Di hari Pentakosta ini, persiapkan imanmu untuk menerima yang supranatural. Engkau tidak akan minum obat itu lagi. Engkau akan disembuhkan dan sembuh secara total, secara permanen. Keadaan-keadaan yang mungkin turun-temurun tidak pernah bisa diubahkan dengan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus berkarya. Persiapkan dirimu untuk menerima perubahan dan selalu perubahan yang lebih baik. Ketika kau menginginkan sesuatu yang baru, yang tidak mungkin bisa terjadi menurut pikiran manusia, ingat kita sedang ada di hadapan Roh Kudus, di mana Roh Kudus bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada.
bisa dipersiapkan semuanya untuk hal-hal yang supranatural di hari Pentakosta ini. Persiapkanlah diri kita untuk menerima yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Roh Kudus akan kerjakan.